Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Honda lama atau bisa dibilang Honda Grand. Dimana kondisi permasalahan Honda Grand ini setelah dimasukkan gigi atau overtake pertama, masuk gigi pertama itu terasa sendat-sendat. Jadi terasa setengah ngopling antara maju dan tidak. Jadi jendal-jendal-jendal, kurang lebih seperti itu. Kita akan analisa sebelum melangkah terlalu lebih jauh. Kita di bagian kopling dulu karena kita curiga ini antara kampas ganda ataupun kampas kopling. Namun permasalahan ini sebenarnya sudah pernah kita alami dan mungkin untuk teman-teman bengkel juga pernah mengalami dan mungkin hampir tiap hari ketemu hal seperti ini. Namun nggak ada salahnya kita sebagai bengkel yang mungkin berbeda dalam pemahaman tentang permesinan atau perbengkelan. Gak ada salahnya kita sebagai seorang bengkel berbagi pengalaman, berbagi ilmu tentang penyakit ini. Mudah-mudahan analisa kita sama, mudah-mudahan prediksi kita sama mengenai penyakit ini dan kita meyakini atau kita analisa pertama di bagian kampas ganda. Kampas ganda biasanya kalau sudah tipis, mendekati habis atau aus, itu kompleks permasalahannya seperti ini. Jadi tenaganya kayak sendat-sendat, bisa dibilang kayak setengah ngopling atau sendal-sendal. Kadang orang berpikir mungkin karburator mas, mungkin pengapian mas. Boleh, analisa semua orang itu monggo. Privacy masing-masing atau analisa semua orang itu berhak. Cuman kita mengeluarkan analisa seperti ini berdasarkan kenyataan atau bisa dibilang berdasarkan pengalaman yang sudah pernah kita alami di dalam bengkel sekian lama dan ini sudah sering terbukti, sudah sering kita alami bahwa ini bagian kampas ganda. Mudah-mudahan sekali lagi analisa kita nggak salah. Jadi orang mau berpendapat pengapian, karburator dan segala macam itu hak mereka. Namun yang kita bahas adalah kita berpendapat atau analisa kita itu di bagian kampas ganda. Nah, oke, kita lanjut ke video. Setelah kita buka di bagian kampas ganda, seperti ini penampakan kampas ganda. Untuk teman-teman yang mungkin awam, masih awam, ini adalah kampas ganda seset satu paket. Ini adalah permasalahan kampas ganda yang bisa dibilang sudah aus dan ini yang paling parah adalah lonceng. Kita lihat, kita fokus ke bagian kampas ganda dulu. Satu langkah kita temukan bahwa kampas ganda ini sudah tipis dan aus. Nah, ini langkah kedua bagian lonceng atau mangkok kampas ganda. Kita nanti akan ambil ke depan bahwa kampas ganda dan lonceng atau mangkok ganda ini kita akan eksekusi, kita ganti. Setelah kita konsultasi sama beliau yang punya motor bahwa permasalahan di kampas ganda dan lonceng atau mangkok ganda, dan beliau juga sudah konfirmasi kalau sekiranya apa yang menyebabkan penyakit tersebut atau yang bikin sendal-sendal tadi, silahkan diganti aja mas gitu kan, monggo. Jadi kita sudah diberi kebebasan sama beliau yang punya motor bahwa untuk menghilangkan penyakit ini kita sudah asumsi bahwa penyakitnya ini. Oke, sampai di sini pemahaman analisa kita mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekiranya mungkin ada yang belum jelas, silahkan isi kolom komentar di bawah video. Nanti kita akan bantu jawab. Nanti kita akan bantu diskusi. Mudah-mudahan ada sedikit jawaban di dalam komentar ini. Oke. Lanjut ke video, kita akan buka dulu di bagian mangkok ganda. Cuman mangkok ganda ini harus dilepas semua sampai ke kampas kopling. Sekali lagi, kalau seandainya ada yang berpendapat mungkin mas mungkin kampas koplingnya ya mas, mungkin gitu kan, monggo. Sekali lagi sedikit kita jelaskan kalau seandainya ini permasalahan di kampas kopling, biasanya yang bermasalah itu di over gigi atau overtake-nya di bagian gigi 3 dan 4. Singkat cerita, kalau seandainya yang bermasalah di kampas kopling, biasanya yang bermasalah itu di over gigi 3 dan 4. Jadi kita laju atau kecepatan tinggi, misalnya kecepatan 40, 30, 40 ke atas, menginjak gigi 3 dan 4. Nah, itu terasa berat banget. Terasa kayak setengah ngopling, itu biasanya letak permasalahannya di kampas kopling. Nah, namun ini motor Grand ini permasalahan sesuai yang
beliau ceritakan kepada kita bahwa permasalahan utama itu over gigi 1 mau jalan. Jadi saat gigi 1 atau gigi operasional 1 masuk 1 langsung digas, itu terasa jedal-jedal, dalam arti bisa dibilang setengah ngopling. Ada yang berpendapat bahwa karburatornya mas gitu kan. Oke, silahkan monggo, tapi kita jawab sedikit jawaban. Kalau karburator biasanya digas di tempat digeber itu plong. Nah ini sudah kita coba digas di tempat itu plong, itu bukan karburator. Biasanya kalau berebet di tempat itu karburator bisa atau pengapian bisa. Namun yang terjadi sekali lagi kita sudah jelaskan dari awal bahwa ini permasalahannya masuk gigi langsung jendal-jendal. Jadi kalau nggak masuk gigi ya nggak kelihatan gitu kan. Oke. Mudah-mudahan sedikit pemahaman bisa dimengerti dan kita sekali lagi berbagi pengalaman. Jadi mungkin teman-teman pengalamannya beda, mungkin pemahamannya beda tentang penyakit ini atau Honda Grand ini, monggo gitu kan. Namanya bengkel, sekali lagi pemahamannya berbeda-beda. Cuman yang pasti kita intinya tujuannya sama, untuk menghilangkan atau menyelesaikan permasalahan penyakit ini. Oke. Lanjut, kita sedikit membahas lonceng ya, lonceng kampas ganda, lonceng mangkok ganda. Sebenarnya mangkok ganda ini, nah seperti ini kampas kopling. Ini mangkok kopling, maaf ini kampas kopling, dan ini mangkok ganda. Ini kelihatan banget. Nah ini sudah menggalir atau ada alur di bagian sini. Berarti permasalahannya di mangkok ganda, nanti mau nggak mau harus diganti. Sebenarnya mangkok ganda ini bisa dipupuk ya di tukang bubut. Cuman bisa dibilang langkahnya terlalu panjang. Kita harus bawa ke tukang bubut, harus masukkan ke antrian dan segala macam. Nanti entah selesainya kapan. Kalau teman-teman mau hemat biaya monggo, tapi intinya harus sabar. Kalau mau cepet ya ganti mangkok ganda seperti ini. Oke, ada dua alternatif, antara membawa ke tukang bubut nanti dipupuk ulang ataukah diganti. Monggo, itu alternatif pilihan ada di teman-teman semua. Kita lanjut ke bagian kampas ganda dulu. Kita mau mengadakan penggantian kampas ganda. Kurang lebih seperti ini langkah atau step by stepnya mengganti kampas ganda eceran. Bisa dibilang nggak harus satu paket dengan kondisi besinya ya. Nah ini sudah kita siapkan kampas ganda. Ini sudah kita rekomendasi sama beliau yang punya motor bahwa kampas gandanya mau pilih yang mana pak, monggo, harganya yang berapa dan tipenya apa sudah kita tentukan seperti ini, dan ini atas rekomendasi beliau yang punya motor. Dan berikut cara merakit, mungkin teman-teman pemula yang mungkin belum pernah atau belum paham, silahkan ikuti terus videonya cara merakit kampas ganda. Dan untuk mungkin bengkel teman-teman yang sudah senior, kita minta izin sekiranya mungkin ada kesalahan atau kurang pas dalam merakit kampas ganda atau menangani permasalahan ini, kita mohon maaf. Sekali lagi kita minta izin untuk berbagi pengalaman. Mudah-mudahan sesama mekanik, sesama bengkel saling bisa menerima, dan silahkan menimbrung di sini, ikut bergabung. Sekiranya kita yang melakukan kerjaan seperti ini ada kurang, oh ini nggak cocok mas, ini nggak salah mas, bla 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 dan bla, silahkan ingatkan kita, dan monggo kita selalu terbuka untuk teman-teman semua yang mau mengingatkan kita atau memberi masukan. Kita sama-sama bengkel dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, silahkan nimbrung, kita berbagi pengalaman bersama. Lanjut ke bagian kampas ganda, kita rakit satu persatu. Jangan lupa ini ada ring dan kip pengunci kampas ganda agar tidak lepas. Kurang lebih seperti ini pakai tang, ditekan langsung terkunci. Dan untuk teman-teman sekali lagi kita jelaskan, di dalam kampas ganda ini ada karet ganda. Ini jumlahnya 3 buah. Nah, karet ganda 3 buah. Nanti
sekiranya lebih aman responsif tarikannya, kita ganjel pakai pengganjal. Katakanlah istilahnya kita menggunakan selang. Kenapa ada pertanyaan misalnya kenapa harus pakai selang mas gitu kan, kenapa nggak ada yang lain misalnya, monggo silahkan untuk teman-teman mau mengganjal pakai apa silahkan. Intinya ini tujuannya untuk meninggikan sedikit kampas ganda. Mungkin ada pertanyaan juga, loh kampas ganda baru kenapa harus diganti, harus diganjal gitu kan. Sebenarnya nggak diganjal juga nggak masalah gitu kan. Sekali lagi kita jelaskan bahwa tujuan mengganjal kampas ganda yang baru ataupun sudah bekas ini adalah meningkatkan loncatan, dalam arti loncatan atau performa overtake pertamanya itu lebih greget, dalam arti gitu loh, kayak kampas kopling lebih nyut gitu lah, kurang lebih seperti itu. Kalaupun nggak diganjal ya monggo, itu sebenarnya ada di pilihan teman-teman semua. Jadi kita cuma ingin memberi yang lebih untuk kampas ganda ini agar lebih performanya lebih menggigit lah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi teman-teman sudah paham ya. Jadi antara kampas ganda diganjal atau enggak itu sebenarnya perbedaannya juga enggak begitu menyeluruh. Tujuannya cuma untuk lebih menggigit, dalam arti lebih responsif lepasan koplingnya. Oke. Nah ini kita pakai pir yang baru karena pir yang lama juga sudah lumayan aus, kendor. Nah kurang lebih seperti ini. Kita pakai selang ini ya, selang aki bisa, selang bensin mau dibelah, pakai separohnya juga bisa, monggo. Intinya sekali lagi kampas gandanya ini agar tinggi sedikit. Oke, kita uji coba atau tesnya nanti kita selesaikan masuk mangkok ke bagian ini ya, mangkok ganda. Kalau sekiranya nanti nggak lengket berarti sudah siap dipasang. Kalau masih lengket berarti mau nggak mau harus kita set ulang. Bagaimana cara ngesetnya ya? Kita atur kembali ketebalan antara pengganjal kampas ganda yang masuk ke dalam ruang karet tadi. Ini jangan terlalu tebal. Kita bagaimana cara menentukan ketebalan ya, kita atur. Intinya jangan sampai lengket ke mangkok gandanya. Kurang lebih seperti itu, logikanya seperti itu. Oke, Honda Supra Grand intinya sama, permasalahannya sama. Dan untuk kelas motor bebek yang pakai gigi, Revo Absolute, Supra 125, Jupiter, Vega, Smash dan lain sebagainya, fungsi intinya sama, sistem kerjanya sama, cuman kadang-kadang berbeda dalam bentuk spare partnya ataupun bahan-bahannya ataupun penataannya. Intinya juga sama sih penataannya, cuman sekali lagi perbedaannya cuman yaitu merek, spare part, jumlah biji dan sebagainya. Oke, untuk pembahasan Honda Grand yang giginya loncat-loncat, jadi pas gigi pertama itu spontannya agak sendat-sendat. Tapi kalau digas spontan, digeber di tempat itu normal. Nah itu anehnya seperti itu. Jadi kalau seandainya ada teman-teman yang berpendapat bahwa oh itu pengapiannya paling mas gitu kan, oh itu karburatornya paling mas gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau kita yang menanggapi permasalahan seperti ini sebenarnya salah. Karena menelusuri penyakit masalah seperti ini, kita lihat digeber di tempat normal, plong, gasnya los. Tapi kalau masuk gigi lepas itu baru sendat-sendat. Nah berarti ada permasalahan di bagian kopling. Ruang kopling itu ada kampas ganda dan kampas kopling mangkok ganda dan sebagainya. Nah sudah kita temukan bahwa tadi kampas gandanya terlalu parah banget ya. Kayaknya sekian lama nggak pernah dicek ataupun diganti, makanya yang terjadi seperti ini. Oke, ini tinggal merakit ya. Kampas ganda pasang, mangkok ganda pasang. Nah, ini pemasangan karet dulu sama ganjel tadi ya.
Nah, oke, nanti kita atur. Kita tinggal ngatur dan pemasangan selesai. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kita tinggal masang mangkok ganda. Mangkok ganda nanti kita pasang manual. Jadi sebenarnya aturannya kita harus pakai keling penekan atau dongkrak. Sebenarnya lebih praktis. Cuman berhubung kita juga alat seadanya, kita menggunakan pennya kita tumbuk biasa pakai palu, pakai martil ataupun pakai besi pengeras biasa, sama. Intinya seperti itu. Kita kelingnya kita pukul sendiri. Kalaupun mungkin ada berpendapat lebih bagus di tukang press mas daripada di keling sendiri, monggo, memang benar. Semuanya kalau sudah pada ahlinya, dalam arti ada alatnya khusus seperti press ataupun dongkrak, itu lebih bagus karena alatnya lebih mahal dan alatnya lebih canggih. Cuman sekali lagi intinya sama, ngeling kondisi paku, intinya seperti itu. Jadi monggo mau di sendiri ataupun bersama. Oke, nanti kita tinggal masang mangkok ya, mangkok ganda. Nah, ini kita ganjal dulu seperti ini. Selep masukin, nanti kita tinggal atur ketebalannya. Begitu terus sampai 3 biji. Sekali lagi, dan nanti terakhir sekali lagi mangkok ganda. Oke. Ikuti terus video ini, mudah-mudahan bermanfaat dalam kita berbagi ilmu. Silahkan ikut nimbrung di sini, kolom komentar kita tunggu. Terima kasih, matur nuwun dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.